Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Kali ini kita ingin bicara tentang seputar parenting, seputar bagaimana memberi kepercayaan kepada anak sebagai salah satu metode kita mendidik anak, yang kita ambil contohnya nanti dari kisah Nabiullah Daud alaihissalam kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sebelum kita lihat itu, mari kita lihat sekelumit bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang posisi anak itu. Paling tidak ada 4 posisi anak yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama, anak memang menjadi salah satu kesenangan hidup. Ini disebut di surah nomor 3 ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubusyahawat minan nisa wal banin wal qanatir lam qantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu mencintai siapa? Yang pertama adalah lawan jenisnya, yang kedua adalah anak. Maka di Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan agar orang tua mencintai anak. Tidak ada. Kenapa? Secara fitrah, naluriah, setiap orang tua yang normal pasti mencintai anak-anaknya. Pasti itu. Kalau ada kasus 1-2 orang tua yang membenci atau tidak menyukai anaknya, itu namanya pengecualian. Tapi umum normalnya, bahkan orang tua yang tidak beragama sekalipun, misalnya seorang ateis, pastilah dia secara naluriah juga mencintai anak-anaknya. Bahkan ini yang oleh para ahli psikologi disebut sebagai unconditional love, cinta tanpa syarat. Itu contohnya cinta orang tua kepada anak-anaknya. Maksudnya apa? Kalau ada pertanyaan mengapa sih orang tua mencintai anaknya? Gak ada jawabannya, kecuali apa? Ya dia karena anaknya. Bukan karena dia pintar, bukan karena ganteng, bukan karena alasan yang lain. Gak ada alasannya, pokoknya karena anaknya. Buktinya apa? Kalau seandainya misalnya kita punya anak kandung yang mungkin secara fisik tidak setampan orang lain, anak orang lain, kemudian ada anak mungkin orang lain yang lebih tampan terus mau ditukar dengan anak kita, pasti kita tidak mau. Karena apapun dan bagaimanapun kondisinya dia adalah anak kita. Itulah yang pertama. Maka anak adalah salah satu jenis kesenangan hidup. Yang kedua, Al-Quran mengatakan karena ini menjadi kesenangan, maka anak konsekuensinya menjadi salah satu fitnah atau cobaan bagi kedua orang tuanya. 2 kali Al-Quran menyebut ungkapan ini. Ya, kita ambil contoh yang pertama misalnya di surah nomor 8 Al-Anfal ayat yang ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan bagi kamu. Kenapa disebutnya harta dan anak? Karena inilah cobaan yang paling besar bagi kehidupan manusia, yaitu 2 hal, harta dan anaknya. Sehingga karena naluri orang tua sangat mencintai anaknya, tidak sedikit orang tua yang keliru dalam mendidik anak-anaknya. Misalnya apa? Seseorang memberikan segala keinginan anak, padahal itu tidak dibutuhkan. Ingat, beda keinginan dengan kebutuhan. Artinya kalau seseorang itu, orang tua memberikan semua keinginan anak, bukan kebutuhan, maka yang terjadi apa? Justru akan merusak kepribadiannya. Karena boleh jadi anak akan menginginkan sesuatu yang belum saatnya. Kita ambil contoh, ada anak usia masih SD kelas 6. Karena mungkin alasan sesuatu atau karena keinginan atau pengaruh lingkungan pergaulan, dia minta orang tuanya untuk berikan motor. Mungkin karena sayang dan orang tuanya mampu dibelikan, itu pasti saya katakan akan justru merusak anak itu. Karena apa? Belum saatnya. Yang ketiga, anak bisa jadi menjadi musuh bagi orang tuanya. Itu yang diisyaratkan oleh Al-Quran di surah 64 ayat yang ke-15, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Maaf, ayat yang ke-14 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri atau pasangan dan anakmu adalah ada yang menjadi musuh bagimu. Musuh dalam hal ini apa? Maksudnya di antara pengertiannya adalah menghalangi orang tua berbuat baik atau mendorong orang tua berbuat jahat. Itulah yang terjadi dengan dalam Al-Quran misalnya, di antaranya putra Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian sampai kemudian diturunkan azab oleh Allah kepadanya karena apa? Durhaka kepada
Tuhan, kepada Allah, dan juga kepada orang tuanya. Nah, dan yang keempat, Al-Quran mengatakan bahwa anak itu memang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, atau qurrata a'yun. Itulah doa yang dipanjatkan oleh seorang atau yang disebut ibadur rahman, seperti yang di surah Al-Furqan surah 25 pada ayat yang ke-74. Wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka salah satu kebahagiaan bagi orang tua adalah ketika memiliki keturunan anak-anak yang solih solihah, yang menenteramkan hati ketika melihatnya, yang mendamaikan jiwa ketika bersamanya, berkumpul dengannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara petunjuk atau petunjuk agama agar kita memiliki anak yang bisa menjadi qurrata a'yun itu? Nah, salah satunya yang diberikan contoh oleh Nabiullah Daud alaihissalam kepada putra Sulaiman adalah memberikan kepercayaan. Kita memberikan pelajaran atau bimbingan ataupun tarbiyah kepada anak-anak kita, tentu saja dengan kepercayaan penuh bahwa anak ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa meskipun menurut riwayat sejarah bahwa Nabiullah Daud alaihissalam dipanggil oleh Allah, Nabi Sulaiman ketika itu masih usia belum beranjak dewasa, tapi akhirnya mewarisi kerajaan yang telah dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam itu dengan berhasil. Di samping tentu saja kita yakin itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting kita untuk kemudian mendidik anak-anak kita itu, di samping dengan keteladanan, di samping kita tidak henti sebagai orang tua terus mendoakan, tapi di antaranya juga memberikan kepercayaan bahwa anak itu membawa talentanya, membawa kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itulah mengapa pada akhirnya justru di zaman Nabi Sulaiman lah kemudian di samping sebagai seorang rasul, seorang nabi, beliau juga seorang raja, bahkan raja yang dinilai sangat berhasil di kalangan Bani Israel saat itu. Di antaranya juga dianugerahi dengan ilmu, hikmah, kecerdasan yang luar biasa. Begitu pintarnya sampai-sampai beliau bisa berbicara dengan aneka binatang, bisa mengendalikan angin, bisa kemudian juga bangsa jin di bawah kekuasaannya untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dan hal-hal yang lain yang merupakan kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tentu ini tidak terlepas dari cara, usaha, didikan orang tua beliau Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, bagi kita yang bukan seorang nabi, bukan sosok ulama, bukan mungkin hanya orang biasa saja, jangan berkecil hati. Karena Allah akan terus memberikan pertolongan atas setiap orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh. Maka tidak ada kata terlambat untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang baik, yang soleh dan solehah. Dengan cara apa? Terus memberi kepercayaan penuh sambil memberikan teladan contoh yang baik, dan jangan lupa terus mendoakannya. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang menyejukkan kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.